Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan kembali lagi menyimak tulisan Ibu Elidia Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Berubah dan Berbuah berdasarkan Kejadian 4 ayat 17 sampai 22. Kembali lagi hari ini bersama-sama dengan saya, Michael Engelbert. Mari, sebelum kita memulai perenungan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami diizinkan kembali lagi hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati, bukalah pikiran kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, persiapkan hati kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada masing-masing kami, sehingga isi hati Tuhan boleh kami mengerti, boleh tertanam dalam hati kami, dan itu boleh menjadi buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Kejadian 4 ayat 17b. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya Henok menurut nama anaknya. Berubah dan berbuah. Chuck Colson adalah tokoh politik Amerika Serikat yang terlibat dalam skandal Watergate. Ia dijatuhi hukuman penjara atas tindakannya. Tapi ternyata masa tersebut justru menjadi titik balik kehidupannya. Di dalam penjara ia mengalami pertobatan. Dan setelah bebas, ia mendirikan pelayanan bagi narapidana dan memperjuangkan pembinaan moral di penjara. Ia menjadi pendeta di kalangan narapidana. Kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan tidak disia-siakan, melainkan dipakai untuk melakukan hal yang berguna bagi banyak orang. Teks Alkitab kita hari ini melanjutkan kisah Kain dan hal-hal yang terjadi dalam hidupnya setelah menerima hukuman dari Tuhan. Dan ia tidak hanya berhenti atau tenggelam dalam rasa bersalah. Alkitab mencatat bahwa ia membangun sebuah kota dan menamai kota itu menurut nama anaknya. Ini adalah sumbangsih bagi perkembangan peradaban. Bahkan kalau kita melihat keturunannya berkembang dan memberi kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk musik ibadah dan keterampilan mengelola tembaga dan besi. Walaupun masa lalunya kelam, Kain tidak terus terikat di sana. Ia berubah dan tetap berbuah dalam kehidupannya. Teens, dalam ibadah minggu, berita pengampunan dosa selalu kita terima setelah pengakuan dosa. Pengampunan dan kesempatan yang Tuhan berikan bukanlah alasan untuk kita terus hidup dalam kesalahan yang sama. Justru itu adalah peluang untuk bangkit dan melakukan sesuatu yang baik. Jadi jangan biarkan masa lalumu mengikatmu, tapi jadikan itu pelajaran untuk kita melangkah lebih benar. Pakailah hidupmu untuk berkarya, memberi dampak, dan menghasilkan hal-hal yang berguna bagi dirimu, keluarga, gereja, dan bangsa. Tuhan memberi kesempatan bukan hanya untuk berubah, tetapi juga untuk berbuah di dalam hidup kita ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih untuk karya keselamatan dari Yesus Kristus yang begitu sempurna, sehingga kami yang seharusnya binasa diampuni. Kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan, ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk kami hidup tidak lagi seperti kehidupan kami yang lama, tidak seperti kehidupan kami yang dahulu. Tapi ketika Engkau telah menebus kami ya Tuhan, menyelamatkan kami ya Tuhan, biar kami boleh hidup berubah. Dan hidup yang berubah itu boleh terus berbuah, menjadi buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan biar kiranya kami boleh hidup berubah dan berbuah di dalam keseharian kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin.
Sedemikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan bagi teman-teman yang mungkin membutuhkannya. See you next time. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.